Israel sudah kasih Gaza. Dan ternyata malah 7 Oktober warga sipilnya diserang. Anak-anak sekarang ini ketika kita berbicara masih ada sandera. 150-an orang. Nah, kalau TV One bisa mewawancarai pihak Hamas, alangkah baiknya TV One menjadi saluran untuk juru damai juga. Untuk mendesak Hamas memulangkan para sandera. Kenapa ini penting? Karena kita harus berpihak pada kemanusiaan dengan cara melawan terorisme. Selama kita ngomong dan kita tetap setuju pada tindakan. Saya minta dihentikan kata-kata terorisme dan menggunakan akal dan nurani, hanya berkata begini, 150 sandera dibanding dengan yang saat ini sudah 3.000 yang tewas. Masa iya sih? Masa punya berhati sejahat itu gitu loh. Sementara yang 150 ini dijamin hidup. Kan barusan kita dengar, hentikan penyerangan, kita akan kembalikan semua dalam keadaan hidup. 150 sandera dibanding 3.000 nyawa yang melayang. Untuk hal ini mungkin kita bersepakat bahwa coba gitu. Kita harus bersepakat. Teroris, karena mereka yang kita pahami adalah mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan mereka. Orang mau berebut merdeka. Boleh nggak saya bicara? Orang mau merebut kemerdekaannya bukan teroris. Sekarang dubes gitu Palestina yang ada di Indonesia, itu legal atau tidak? Enggak. Hari ini kita bersama dengan yang luar biasa, jurnalis internasional Ibu Monique Rakers. Malam ini kita akan bicara tentang siapakah Hamas. Jadi ya saya bersyukur sebetulnya saya diundang karena apa? Karena memang kesempatan kita ya untuk bersuara itu kan sangat penting ya. Mau hanya 1 menit dikasih waktu bicaranya, mau hanya 3 menit ya udahlah. Mau bicara belum selesai baru keluar 1 kata udah dibully, it's okay, nggak apa-apa. Kan Bapak Ibu kalau nonton kemarin itu baru saja saya dikasih kesempatan ngomong pertama, si Haikalnya udah bilang, TV One kalau ngomong kalau ngundang narasumber, mau pilih-pilih gitu kan ngenyek banget ya. Cuma ya sudahlah. Emang dia siapa ya? Ya, emang dia siapa? Dia kan ulama besar Indonesia gitu ya. Jadi apa besar ulama besar itu? Ulama kunyuk itu. Ustad. Kunyuk itu. Perutnya yang besar, Tolong jangan menghina ya. Nanti nggak boleh loh. Iya tuh Pak Santiamer nih. Iya, jangan boleh dulu Pak Santiamer. Dulu. Silakan lanjut. Oke, jadi gini. Intinya begini ya Bapak Ibu. Kita sudah lihat kekejian. Saya punya video yang dikasih 1 Google Drive. Kalau saya bisa upload semua, tentu saya akan upload. Saya akan share. Tapi masalahnya kita tuh nggak bisa sekedar memberikan foto dan video aksi terorisme. Karena satu, akan ada pembatasan warning dari Instagram, Facebook atau YouTube. Facebook saya aja udah nggak bisa, kayaknya ada masalah gitu ya, Facebook Hadas of Indonesia. Nah, jadi tidak bisa di-share begitu saja ke Bapak Ibu. Ada 1 video pendek, mungkin nanti saya akan kirim ke Pak Pendeta Paul Sang. Nanti dilihat dulu apakah bisa di-share, takutnya nanti gara-gara di-share dinaikin. Ya. Nah itu dia. Padahal itu mana saya udah kena strike 1 tuh kemarin tuh. Nah itu dia. Karena ini sebenarnya penting banget untuk mengedukasi kita gitu ya, orang-orang Indonesia ini. Nah itu satu ya. Untuk data banyak sekali. Saya terima dari pemerintah Israelnya langsung. Jadi bukan hoax gitu ya, bukan bukan info forwardan nggak jelas dari mana sumbernya. Ini enggak, ini diberikan untuk kami wartawan Kristen yang pernah diundang ke sana di acara konferensi, gitu ya. Nah, selain itu kita juga ada namanya grup yang memberikan pengumuman dari
organisasi Kristen di sana yang juga terpercaya. Artinya ada dua sumber, satu dari Kristen, satunya lagi dari pemerintah Israel khusus untuk wartawan Kristen, dan satunya lagi adalah dari teman Kristen saya, orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, gitu ya. Jadi ada 3 dan umumnya informasinya beda-beda karena kan emang angle-nya beda-beda ya. Tapi intinya adalah semua tidak ada yang bilang bahwa kejadian tanggal 7 itu adalah sebuah kejahatan biasa. Enggak, semuanya sepakat itu kejahatan luar biasa. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak bisa diterima di abad modern, di masa medsos begitu mudah diupload, diunggah. Makanya nggak heran Israel itu punya banyak bukti. Kenapa? Karena para terorisnya sendiri merekam kejahatan mereka dan mengunggahnya. Jadi itu satu kekuatannya Israel. Mereka punya bukti. Ya, jadi mereka punya bukti fakta aktual dari lapangan. Tapi herannya, kenapa kejadian yang sudah fatal banget itu, kejadian yang sudah sangat biadab, brutal, di luar batas kemanusiaan, itu tidak dikecam, gitu ya, tidak dikecam oleh siapa? Oleh kita. Harusnya kita itu mengecam tindakan teroris, tindakan yang menggunakan kekerasan. Nah, kenapa ini penting buat kita untuk mengecam tindakan kekerasan? Nah, saya akan bagikan ini dulu ya, PowerPoint-nya saya nggak akan update Israel karena saya yakin Pak Paul juga punya lah ya updatean, jadinya supaya nggak overlapping gitu ya Pak Paul ya. Jadi saya nggak usah update ya, itu Pak Paul bisa lakukan. Nah, jadi kalau judul yang saya ambil adalah aksi Hamas dan pengaruhnya di Indonesia. Kenapa saya concern gitu ya dengan apa yang terjadi semalam, dan juga memang heran aja gitu ya, udah beberapa hari dengan begitu banyak ya foto, video yang tersebar di media sosial, tapi itu dibalikin gitu ya, dibilang itu bohong, dibilang itu berita nggak benar. Ini parah banget. Nah, malam ini saya upload video tentang bagaimana media di Indonesia tuh memutarbalikan fakta ketika Hamas itu menyerbu, bahasanya ya, menyerbu musik. Nah, ini dia Bapak Ibu, Haikal Hasan mengatakan tolong hentikan kata teroris untuk pejuang Hamas. Nah, jadi intinya adalah concern kita malam hari ini adalah karena si Haikal Hasan, ya, ini ingin kata teroris itu di stop. Bisa nggak Bapak Ibu bayangin ada pernyataan seperti ini di TV nasional? Dan juga ketika saya ngomong untuk bebaskan sandera Israel, sama mereka dibantah, bahkan hostnya bernama Dwi Anggia. Nah, dia mengatakan adalah Hamas bukan menyandera, tapi melindungi para korban ini dan dibawa untuk melindungi, katanya. Untuk Anda mungkin bisa lihat sendiri langsung. Nah, ini benar-benar nggak masuk akal ya. Definisi tentang penyanderaannya itu bertentangan dengan konvensi Jenewa dan sebagainya. Nah, ini dia Bapak Ibu, dan hari ini ada demo di Solo, dan tentu saja Bapak Ibu tahu di Solo itu ada salah satu teroris. Iya, ada salah satu tempat di mana ada seorang mantan napiter gitu ya, yang berkaitan dengan beberapa kasus terorisme di Indonesia.
Dan by the way, Bapak Ibu semua, ini tanggal 13 Oktober. Tanggal 13 Oktober itu sehari setelah peringatan Bom Bali di Bom Bali 1 tahun 2002 yang korbannya 200-an orang tewas. Nah, Bapak Ibu bisa bayangin Bom Bali 1 2002 dan KRI-nya ada lagi nih semangat untuk ikut berjuang ke Palestina. Dan juga ada pernyataan dari Dubes Palestina yang minta khotbah Jumat untuk masjid-masjid di Indonesia menyuarakan perjuangan rakyat Al-Quds. Nah, masalahnya Bapak Ibu, ini juga nggak benar ya. Palestina itu dubesnya, pemerintahannya saat ini kan dari Fatah. Ngapain juga gitu ya, dia ikut-ikutan ngomporin dan membawa-bawa isu Al-Quds, Yerusalem. Ngapain ngomongin Masjid Al-Aqsa? Bapak Ibu, saya udah kirim Pak Ulsan, Pak, mungkin bisa lihat di WA-nya Bapak. Nah, itu ada suratnya. Mungkin nanti itu bisa ditunjukin, atau sekarang mau ditunjukin, Pak. Nah, itu tuh ada tulisan kata jihad. Coba. Nanti Pak ya, Aul, tolong. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah sedikit beberapa screenshot dari judul-judul tulisan saya di Deutsche Welle bahasa Indonesia. Ini kantor berita Jerman ya. Beberapa kali saya memuat tulisan-tulisan yang berkaitan memang dengan isu ini. Jadi saya bukan mendadak sok-sokan ngebahas terorisme, enggak ya. Tapi ini sudah menjadi concern saya yang lama. Udah sering lah. Udah beberapa kali saya ketemu dengan mantan teroris gitu ya. Udah pernah juga saya ke Papua terorisnya dan sebagainya. Jadi ini bukan saya sok-sokan gitu ya. Tolong dimengerti, tolong dipahami. Nggak ada keinginan untuk cari panggung. Tapi saya hanya ingin supaya kita, khususnya umat Kristen, teredukasi, gitu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah apa ya? Bisa dibilang ada universitas terbuka di Al-Quds. Ada universitas terbuka namanya Al-Quds di Abu Dis, tetangganya Yerusalem. Nah, ini memang kota Arab Israel. Nah, di situ banyak orang Palestina. Nah, ternyata Bapak Ibu, poster-poster yang disebut oleh mereka sebagai pahlawan Palestina adalah orang-orang yang dulu punya kasus dengan kekerasan. Yakni contohnya ada pendiri Hamas, Ahmad Yasin. Lalu pemimpin jihad Islam Palestina, Fatih Sikaki. Lalu untuk Cina namanya Abu Ali Mustafa. Dia ini terlibat pembajakan pesawat tujuan Tel Aviv dari Perancis tahun 76 dan dibebaskan oleh IDF di Uganda. Lalu ada Abu Jihad namanya, atau Khalid Al-Wasir. Dia ini pembunuh 125 orang Israel. Lalu ada Salah Khalaf, pendiri organisasi Black September yang membunuh 11 atlet Israel pada Olimpiade Munich tahun 1972. Artinya Bapak Ibu, pahlawan inilah yang dibanggakan gitu ya oleh universitas ini. Tetapi sayangnya pahlawan ini adalah mereka-mereka yang pernah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, yang juga menjadi problem di Palestina, ini saya berbicara di Palestina ya, artinya pemerintah otoritas Palestina. Nah, di Palestina itu ternyata otoritas Palestina memberikan gaji untuk teroris. Nah, berapa besar gajinya tergantung berapa lama mereka di penjara. Di bawah 3 tahun dapat gaji 1.400 shekel. Nah, 1 shekel sekarang berapa ya Pak Paul?
Satu euro itu $1 3,5 shekel. Nah, segitu. Jadi 3,5, $1 15.000 kali 3, Satu shekel itu 5.000 rupiah. Berarti gitu ya, Kak? Satu shekel 5.000 rupiah. Oke, 5.000 rupiah. Oke. Nah, jadi kalihin ya, berarti 1.400 kali 5.000. Nah, jadi semakin lama maka si napi ini akan mendapat gaji semakin besar, gitu. Nah, ini yang membuat jadinya mungkin lebih banyak orang yang terpikirkan untuk menjadi teroris. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ini data yang diberikan oleh Palestinian Media Watch. Jadi mereka memang tugasnya mengawasi pemberitaan di Palestina karena kan dalam bahasa Arab dan diedarkannya itu terbatas. Nah, tapi mereka bisa mengakses. Dan juga istri ini juga dapat ya, anak juga dapat. Dan dibedakan lagi ini, kalau dia penduduk Yerusalem maka dia akan menerima gaji sekian. Kalau dia Israel, penduduk warga Israel, maka dia akan menerima lebih banyak lagi. Jadi ini dijadikan cara untuk mendapatkan penghasilan. Ini ya, jadi ini salah satu yang membuat kita harus, kenapa kita harus tidak setuju dengan ini ya, dengan tindakan-tindakan terorisme. Nah, yang kedua selain itu ada juga yang namanya gaji untuk mereka yang tewas. Tadi kan yang di penjara ya Bapak Ibu. Jadi ada yang juga namanya yang tewas itu langsung keluarganya mendapatkan 6.000 kel atau 1.700 kel per bulan. Dan anak sama juga, anak dapat, istri dapat, tergantung juga lokasinya. Nah, ini adalah sumber masalah juga di sana ya. Sumber masalah karena uang jadi kita tugas kita. Nah, jadi ini benar-benar, dan puji Tuhannya sejak 7 Oktober beberapa negara memutuskan untuk tidak memberikan bantuan. Gitu ya. Nah, ini udah bagus banget. Inggris mempertimbangkan juga. Nah, kita ngomongin Hamas. Hamas itu udah jelas ya, Amerika memasukkan sebagai kelompok teror, Mesir, UK, dan Uni Eropa. Nah, Arab Saudi juga memasukkan Hamas ke daftar. Nah, masuk teroris Muslimin berita 21. Nah, Muslimin ini adalah yang bisa dibilang sangat kuat kaitannya dengan Hamas, karena Hamas adalah organisasi dari Ikhwanul Muslimin ya, bisa dibilang begitu, bentukan dari Ikhwanul Muslimin cabang Gaza, dan akhirnya mereka berkembang di tahun 2006. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kita lihat bahwa jelas ya, Mesir itu tegas. Jadi yang dimasukin ke penjara itu nggak tanggung-tanggung, 50 orang langsung masuk ke dalam daftar teroris, nggak semuanya di penjara gitu ya. Dan tapi pemimpin tertingginya itu di penjara gitu loh. Nah, jadi benar-benar ini bagus banget gitu ya. Dan bahkan mereka tuh dicap teroris tuh nggak marah, nggak kayak di sini. Ngerti nggak poin saya? Ya, lanjut. Bu Monik, saya mau kasih komentar sedikit. Ya. Iya, silakan. Ya. Jadi kalau saya sih udah lama Bu mengamati mengenai Palestina maupun Israel ini ya. Dia media luar juga, dari media resminya Israel juga. Kalau saya melihat, ini pendapat saya, mungkin juga teman-teman di sini bisa berbeda. Saya mengamati secara historis. Saya dari mulai 48, 56, 67, 73, Intifada 1, Intifada 2, dan seterusnya. Menurut saya Bu, saya kira
yang katanya Palestina ini memang bukan berniat untuk mendirikan satu bangsa yang sejahtera, Bu. Jadi ini semacam proksi yang digunakan untuk meniadakan Israel dari permukaan bumi ini. Kalau perlu orang Israel ini harus kembali ke Eropa atau dibuang ke laut, seperti itu kelihatannya, Bu. Nah, kalau lihat salah pengungsi kalau pengungsi Yahudi kan yang diaspora dari sejak tahun 48 kan selesai. Kalau sampai sekarang kampung pengungsi di Timur Tengah itu kan nggak ada yang selesai. Makin lama makin banyak, Bu, penduduknya gitu. Oke, Pak Paulu, silakan diteruskan. Ya. Ibu Monik udah masuk. Ibu Monik udah bisa ini. Saudara yang mau berkontribusi, ya Bu Monik udah, silakan. Oke, saya mulai dulu ya. Ini soalnya nih saya ingin kita tuh jadinya punya satu kepala yang sama gitu ya terhadap isu ini gitu loh. Nah, jadi satu hal ya, ini Ikhwanul Muslimin soalnya pahamnya masih ada di sini gitu ya. Ada partai yang berdiri dengan ideologi ini juga. Nah, jihad menempati posisi penting dalam pemikiran Hasan al-Banna. Nah, kemudian ada bukunya lagi ya. Dan ini juga jelas-jelas bahayanya kenapa? Karena ada tulisan menurut beliau, kok beliau ya? Ya menurut ini, orang ini pendiri Islam Muslim Brotherhood ini, Ikhwanul Muslimin ini, jihad diwajibkan bagi setiap muslim. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan inilah gitu ya yang menginspirasi orang ini mendirikan organisasi dan sampai sekarang masih hidup. Nah, jadi menurut saya sih ini penting juga ya untuk kita benar-benar memahami pola pikir saudara-saudara sebangsa kita, meski memang berbeda banget dengan kita, tetapi kita perlu tahu pola pikir mereka, cara berpikir mereka dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah fatwa MUI nomor 3 tahun 2004, terorisme versus jihad. Jadi pernah ada perdebatan juga dengan di kalangan ulama di Indonesia makna terorisme dan jihad. Jadi terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Kemudian bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Nah, jihad adalah segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah SWT. Enggak mati, ini masih ada saya. Nah, jadi jelas ya, ini definisi terorismenya jelas. Nah, sayangnya mungkin si Haikal ini nggak ngerti aja gitu ya, bahwa inilah terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini ada fatwa dari MUI nomor 3 tahun 2004 bahwa terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasikan dengan baik, bersifat transnasional, dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membeda-bedakan sasaran. Dan ada data juga yang diungkap oleh Wahid Foundation adalah 60% rohaniawan Islam dukung jihad dengan kekerasan. Ini bukan kata saya, tapi Wahid Foundation. Dan saya bukan hanya cari dari satu sumber, ternyata juga di sumber yang berbeda juga ungkapannya sama. 60% rohaniawan Islam mendukung ekspresi jihad dengan menggunakan kekerasan. Ini bukan sesuatu yang lama loh. Ini 3 tahun yang lalu. Nah, kemudian kalau dari sisi jurnalistik, ini ada seorang wartawan namanya Solahuddin, dia wartawan investigasi, dia juga menulis buku tentang terorisme dan dia menjadi aktivis perdamaian. Dia menulis buku Akar Terorisme di Indonesia dari Darul Islam ke
Jamaah Jemaah Islamiyah. Islamiyah. Nah, bayangin dari Darul Islam ke Jamaah Islamiyah. Nah, menurut dia gitu ya, terorisme bergantung pada 3 hal ini. 1, orang yang kecewa. 2, ideologi yang membenarkan. 3, organisasi. Nah, gerakan jihadis di Indonesia memiliki asal-usul lokal sejak kemerdekaan Indonesia. Jadi Darul Islam ingin negara Islam, tantangannya adalah bagaimana mencegahnya menjadi besar. Jadi intinya adalah sebenarnya ini bukan hal baru ya, benar kan? Sudah dari dulu ada semangat-semangat untuk jihad gitu loh. Nah, yang saya khawatirkan adalah semangat itu atau kejadian yang terjadi di Israel, di Palestina saat ini, bukan di Palestina ya, di Gaza saat ini, itu bisa menginspirasi atau membangkitkan kembali semangat gerakan jihadis di Indonesia. Nah, itu poinnya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, di negara kita ada banyak kasus bom. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi sudah berkali-kali. Jadi sejak masa Orde Lama ada bom Cikini tahun 1957. Di masa Orde Baru juga ada. Di masa transisi reformasi pun ada. Jadi bukan salah presidennya ya. Jadi di setiap masa kepresidenan itu ada. Nah, kemudian bom di masa Presiden Gus Dur juga ada. Nah, ini parah lagi nih. Ingat nggak Bapak Ibu, bom malam Natal 2000. Ada 16 bom meledak dari 31 bom yang direncanakan di berbagai kota di Indonesia. Nah, yang lagi Bapak Ibu, bom di masa reformasi Presiden Megawati juga ada. Salah satunya yang besar adalah bom Hotel Marriott. Hotel Marriott, bahasa Inggris ya harusnya. Nah, kemudian bom di masa reformasi Presiden SBY juga ada. Ini ada bom Kedubes Australia, ada bom di Bali, bom Bali 2, ada di Marriott lagi, ada bom Gereja Solo, dan juga pelakunya bom bunuh diri ya Bapak Ibu ya. Jadi ini benar-benar udah semakin ada peningkatan semangat untuk apa bilangnya kalau bom bunuh diri martir, syuhada gitu ya. Nah, kasus bom di Indonesia di masa Presiden Jokowi yang sudah akan berakhir kepemimpinannya 2024. Nah, ini juga ada Bapak Ibu, 3 gereja di Surabaya tahun 2018, lalu di Katedral Gereja Katolik di Makassar tahun 2021. Dan ini lagi-lagi semuanya bom bunuh diri. Nah, dari sini, dari informasi ini, nah kesimpulannya apakah yang di Indonesia ini jihad atau terorisme gitu ya. Nah, karena apa? Karena ini definisi ini juga saya sama Haikal Hasan aja bisa berdebat soal definisi terorisme ya kan. Nah, tapi di sini agak berbahaya ya, maksudnya pendapat-pendapat yang kita lihat di sini karena selalu mengaitkannya dengan isu Palestina dan Israel. Kita lihat contohnya saja. Saya nggak ngambil pendapat yang baru-baru ini ya, Bapak Ibu. Ini yang sudah pernah, yang sudah lama. Mungkin istilah zaman sekarang udah jadul. Nah, tapi kenapa saya nggak pilih yang baru? Karena saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa ini dari dulu kayak gitu. Gimana sekarang gitu ya, kalau semakin dipropagandakan. Nah, dikatakan di sini ini Ketua Dewan Nasional Nahdlatul Ulama Masyhuri Abdillah pada tahun 2009 dikatakan ketidakadilan di Palestina picu aksi terorisme. Lalu ada di tahun 2010 HTI pelatihan militer Aceh untuk ke Gaza. Ada lagi di tahun 2012 PKS kirim relawan ke Gaza lawan Israel. Lalu ada FPI pernah memuat syarat pendaftaran jihad mujahidin ke Palestina. Lalu ada kejadian calon pelaku bom bunuh diri tapi gagal. Waktu itu pengantin ini menyasar, pengantin itu istilah pelaku bom bunuh diri ya Bapak Ibu, bukan mau menikah. Ya, menikah dengan bidadari iya. Pengakuan bom bunuh diri, pengakuan pengantin bom istana, ini tulisannya dari TV One ya. Kabar khusus TV One. Tahun 2016 dia ingin membom istana, korbannya ya tentu saja berarti presiden ya yang ditarget. Nah, lihat ada emblem Palestina.
Jadi memang yang dikhawatirkan adalah memang semangat untuk melawan Yahudi, menentang negara Israel itu tidak kesampaian penyalurannya, dan itu akhirnya korbannya adalah yang kita di Indonesia ini. Minoritas yang tidak tahu menau urusan Israel dan Palestina. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, padahal kalau mau dipikir-pikir, kita ini harusnya sadar. Israel itu nggak perlu dimusuhi. Kenapa? Karena Israel itu berdiri, ini kan udah dijelasin, udah sering ya dijelasin di YouTube-nya Pak Paul Sang, juga udah banyak lah. Saya udah setiap kali webinar kayaknya ngutipnya ini lagi gitu ya. Nggak apa, kayaknya kok belum teredukasi terus. Ini lagi yang dibahas soalnya. Israel itu berdiri karena resolusi PBB. Negara-negara PBB lah yang menyetujui oke atau tidak gitu loh untuk ada solusi dua negara. Nah, masalahnya ada yang menolak, dan yang menolak itu adalah negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab. Nah, jangan marah dong kalau Israel yang menerima. Iya enggak? Logika aja, ngapain marah? Orang Israelnya hanya nerima keputusan doang gitu loh. Nah, faktanya lagi Israel itu adalah negara Yahudi tapi untuk semua orang. Siapa saja gitu ya yang mau tinggal di Israel tentu boleh tuh Pak Paul bisa gitu ya untuk belajar di sana dan sebagainya. Mereka tuh negara Yahudi yang terbuka, makanya ada banyak agama. Ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada Druze, ada Bahai. Kalau mau lihat denominasi Kristen, lihatlah di Israel. Itu semua denominasi Kristen ada, bahkan yang nggak ada di Indonesia itu ada di Yerusalem. Pasti ada, minimal ada satu tempat yang mereka punya komunitas di sana gitu loh. Nah, Israel juga ini adalah negara yang melakukan proteksi terhadap warga negara Israel yang terdiri dari orang Yahudi, orang Arab, orang minoritas, orang Druze, dan lain sebagainya. Ada juga komunitas-komunitas kecil ya yang jumlahnya tidak terlalu besar, seperti misalnya orang-orang Aram, orang-orang Aramaik gitu ya, yang masih berbahasa Aramaik. Nah, itu juga ada di Israel. Nah, Israel ini adalah posisinya kalau berhadapan dengan teroris itu sama dengan Densus 88. Densus 88 ini kan legal menghadapi teroris, mereka bisa aja nangkep, membunuh bahkan ketika berhadapan dengan teroris yang melawan mereka. Nah, itu pula yang terjadi dengan Israel. Israel tidak melawan pejuang-pejuang kemerdekaan. Karena apa? Karena buat Israel, otoritas Palestina itulah pemerintah yang saat ini mengurusi warga negara Palestina. Gitu ya. Jadi kalau kemarin si Mardani PKS itu bilang, iya tapi kan Palestina belum merdeka. Kalau Palestina belum merdeka, itu yang ada kedubes yang ada di sini berarti ilegal. Berarti Mahmud Abbas itu bukan presiden, tapi presiden abal-abal. Nah, kan nggak bisa juga kan kayak gitu. Nah, kenapa Israel itu belum mengakui Palestina? Karena belum ada perbatasan yang definitif. Itu jawabannya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, kenapa meski ada presiden Palestina, tapi Israel belum mengakui Palestina sebagai negara? Karena belum ada perbatasan yang definitif. Nah, kemudian Bapak Ibu, jelas-jelas kita harus sepakat dengan definisi terorisme tadi ya. Maksud saya gini, kita sebagai orang Kristen nih, sekali lagi nih saya mengedukasi orang Kristen. Mohon maaf jika ada pendengar Pak Paul Sang yang atau mungkin ada teman-teman Al Zaitun, tadi saya lihat ada yang dari Wali Santri, apa kabar? Tetap semangat Wali Santri Al Zaitun yang ada di sini. Nah, orang yang melakukan teror untuk mencapai tujuan itulah yang biadab. Kita harus bisa memahami konflik Israel dan Palestina ini dengan seutuhnya, sehingga juga kita mengeluarkan pernyataan yang bijaksana, jangan yang tidak bijaksana seperti Haikal kemarin mengatakan bahwa Hamas itu bukan melakukan tindakan teroris ya. Ya, itu adalah perjuangan. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah
kita ingin damai. Tentu saja kita semua cinta damai. Tapi kita nggak mungkin kita mendukung kita mendukung perdamaian. Kita nggak mendukung kebencian ya. Namun tentu saja damai itu hanya bisa terwujud tanpa teroris. Kalau misalnya ada teroris, ya berarti kita nggak akan damai. Perdamaian sulit tercapai. Suasana damai sulit tercipta karena orang takut kan ada teroris berkeliaran. Nah, Bapak Ibu bisa bayangin kalau misalnya teroris itu tetangga sebelah. Kalau Bapak Ibu bertetangga dengan anjing galak, Bapak Ibu pasti bangun pagar supaya anjing galak nggak masuk ke rumah Bapak Ibu, ke pekarangan rumah Bapak Ibu sehingga bisa menggigit anak Bapak Ibu misalnya. Atau cucu Bapak Ibu. Nah, sama. Israel juga harus memproteksi warga negaranya dari tetangga yang ingin membunuh mereka. Kalau tetangganya orang Indonesia yang baik-baik, sopan santun, gotong royong, gemar menabung gitu ya, ya mereka happy-happy aja. Nah, ini salah satu hal yang menyedihkan gitu ya. Jadi sekali lagi kita mendukung Israel bukan karena Israel selalu benar. Enggak, Israel ada juga salahnya. Contoh salahnya adalah misalnya kalau saya tidak setuju dengan pawai LGBT, terus terang itu bukan sesuatu yang menurut saya kita oke, mereka ada di Israel, tapi ngapain gitu loh Israel setuju untuk ada pawai LGBT itu, apalagi sekarang pawainya boleh di Yerusalem. Dan saya tidak setuju jika bendera LGBT itu harus dipasang bersanding dengan bintang Daud. Big no gitu loh. Menurut saya udah cukup menerima, memberikan mereka hak untuk ada aja itu udah luar biasa baik gitu ya. Nggak perlu lagi ada pengakuan yang terlalu apa ya? Ya menurut saya tidak tepat itu saja. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang bisa saya bagikan. Mungkin buat Bapak Ibu mana tentang Hamasnya nih? Kalau menurut saya Pak Paul kayaknya sudah pada tahu semua ya. Hamas didirikan oleh siapa dan sebagainya yang tadi saya sebutkan. Mungkin itu jelaskan karena begini. Kemarin kan Ibu Monik bilang bahwa bahkan Arab Saudi menganggap Hamas ini adalah teroris, ya menyatakan. Artinya sudah ada pernyataan dari seluruh dunia. Nah itu dasar itu dari mana? Dari berita, dari PBB, dari mana Hamas bahwa Amerika, Kanada, Inggris, Belanda, ya Eropa ya dan menganggap bahwa Hamas ini adalah teroris. Bagaimana dengan pemerintah Indonesia? Apakah mengeluarkan statement yang sama bahwa Hamas ini adalah teroris atau sejauh ini sih memang belum ada ya Pak yang menyebutkan atau dari pemerintah Indonesia ya belum ada kecaman yang atau bukan mengecam aja sih sebetulnya bersimpati lah ya nggak sih Pak dengar nggak Pak Paul? Ya dengar tadi jadi belum ada pernyataan mengecam bersimpati aja nggak ada gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak mau tanya, bertanya tentang sikap pemerintah Indonesia, ya sikap pemerintah Indonesia ya sejauh ini seperti itu. Belum ada rasa duka cita, belum ada rasa simpati, tapi ada satu hal positif yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemlu, mereka berusaha mendata warga Indonesia yang ada di Israel. Dan mereka menawarkan untuk mengevakuasi. Ini adalah salah satu langkah positif sekali dari Indonesia. Kenapa? Karena mereka kalau mereka menawarkan evakuasi, artinya mereka juga harus berhubungan dengan pihak Israel. Karena gimana caranya mengevakuasi kalau tidak berkoordinasi dengan pihak Israel? Iya nggak? Benar nggak? Jadi artinya sudah ada pembicaraan berdua gitu loh antar dua negara ini gitu. Nah, mungkin negara mana yang sudah menganggap bahwa Hamas ini teroris? Arab Saudi, Mesir, tadi ya Uni Eropa dan Amerika Serikat. Inggris. Amerika Serikat juga, Bu. Iya, Amerika Serikat juga iya. Boleh nggak saya sekarang bagi video
tentang ketika Israel keluar dari Gaza. Bukan dari YouTube ya? Bukan. Koleksi Videonya pribadi ya, saya nggak apa-apa. bikin sendiri, ya, video saya sendiri. Boleh. Oke, saya putar sekarang ya, Bapak Ibu. Ini maaf saya nggak terlalu besar supaya ininya nggak berat. Ya, jadi ini agak panjang, 5 menit. Agustus 2005. 1.700 keluarga Israel terpaksa keluar dari Gaza demi perdamaian dengan Palestina. 17 Agustus Yahudi harus meninggalkan kehidupan mereka di Gaza dan merelakan rumah dan kebun mereka dihancurkan. Israel kehilangan 70% sumber ekspor produk pertanian asal Gaza. Yang ada di jalur Gaza ditinggalkan. Sinagoga yang ditinggalkan, ada yang dibakar oleh Palestina. Very glad now because the occupation has go out and Tahun 2007 Hamas menang pemilu di Gaza yang memaksa otoritas Palestina tersingkir dari Gaza. Sejak itu konflik Hamas dan Fatah memanas hingga sekarang. Human Rights Watch mencatat konflik dalam tubuh Palestina sudah menewaskan 118 orang Palestina tewas. Sejak Hamas berkuasa di Gaza, aksi teror terus melanda Israel hingga saat ini, menjadikan Hamas organisasi teror bukan sekedar partai politik. Mata dunia menyaksikan Israel rela keluar dari Gaza demi perdamaian. Mata dunia juga melihat aksi kekerasan yang menimpa orang Yahudi. Mata dunia yang sama melihat usaha Israel mewujudkan damai. Namun dunia justru tangan Palestina dengan perbatasannya sendiri. Warga Gaza tak bisa masuk wilayah Israel tanpa izin dari Fatah, Hamas, dan Israel. Demikian pula sebaliknya, warga Israel tidak bisa masuk wilayah Gaza seenaknya. Namun, lagi-lagi, dunia menuding Israel memblokade Gaza. Bukankah perbatasan antar negara itu sesuatu yang lumrah? Apalagi jika wilayah itu di bawah kuasa kelompok teroris. Hamas ditetapkan sebagai kelompok teroris bukan hanya oleh Israel, Amerika Serikat, dan bahkan Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menetapkan Ikhwanul Muslimin pendiri Hamas sebagai organisasi teroris. Tahun 2020 ini, Saudara, memberikan Gaza untuk Palestina rupanya tidak meredam konflik Israel dan Palestina. Perdamaian tidak terwujud, rudal dan terowongan bawah tanah Hamas, penusukan terhadap orang Yahudi masih kerap terjadi. Bahkan kini intifada ketiga yang didukung Iran dikhawatirkan terjadi lagi. Israel sudah melakukan bagiannya mundur dari Gaza. Kini giliran Palestina melakukan memanfaatkan tanah Gaza untuk kehidupan yang penuh damai sejahtera. Sayangi tanah itu. Bersyukur untuk tanah Gaza yang sudah menjadi milik Palestina. Salam damai dari Fakta Israel.
Punya data-datanya nggak? Negara mana saja yang menganggap Hamas adalah teroris? Itu tadi kan udah ada. Nggak semuanya, maksudnya dari sumbernya. Dari sumber, saya belum cek yang terakhir lagi ya. Ya. Setelah kasus ini saya belum cek lagi. Yang terakhir itu aja sih. Arab Saudi yang terakhir ya. UK, Jepang, kalau nggak salah Jepang juga ya. Ya, Jepang juga. Jepang, Australia, Paraguay, ya, Mesir, Arab Saudi. Australia baru sekarang nih. Artinya udah mengakui lagi. Artinya Pak Santi Amar ada datanya itu ya? Ada, PBB juga mengakui kok. Coba tolong Pak di share screen Pak Santi Amar supaya kita bicarakan, karena tema kita apakah Hamas ini yang teroris atau Israel yang teroris? Apakah Hamas ini teroris atau pahlawan? Nah, ini kan topik kita malam ini kan. Karena kemarin kan Ibu Moni kan nggak bisa ngomong kan, di stop terus kan. Barusan itu soalnya berita hari ini. Ya, Israel, Australia ya, Japan, UK, US, other have officially designated Hamas a terrorist organization, lihat ya. Nah, sebetulnya gini, Pak Paul, kalau memang mau ditanya apa ukuran, tadi kan Bapak kan nanya apa ukurannya ya bahwa itu dijadikan organisasi teror. Ukurannya adalah dilihat dari piagam Hamas. Kemarin kan saya ngomong di TV One yang bikin ngamuk, katanya ya Haikal. Punya piagam Hamasnya punya, boleh kirim dong. Piagam doang katanya. Punya nggak piagamnya, ada nggak? Iya ada. Kirim dong, kirim. Tadi saya lupa masukin ininya, screenshotnya ya. Tolong kirim ya. Ini ya, ini sudah ya. Tadi sudah jelasin ya. Ini tadi ya. Apart from mana tadi? Mana sih tadi listnya? Oh, kelewat saya. Hamas is considered a terrorist organization by United States and several other countries, as Hamas has perpetrated terrorist attack against Israel since early 1990. Ya, Hamas was established, dan seterusnya tadi ya. Nah, negara mana aja tadi? Ya, apart from the US, UK, Israel, Australia, Japan, Uni Eropa are among other country regional bloc that have officially designated Hamas as terrorist organization. Terima kasih Pastor Paul, saya sederhana aja Bu Monik ya. Pertama teman-teman yang ikut Zoom ini, apa yang dijelaskan Bu Monik mengkonfirmasi apa yang kita dengar kemarin dari Pak Ponto maupun dari Ibu Koni ya. Tadi saya ingin mempertajam sedikit aja sebentar. Hamas itu adalah singkatan dari Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Artinya gerakan perlawanan Islam. Ya. Dua, ideologi partai, ini partai ya, ideologi partai Hamas itu adalah Islam. Ideologi Fatah beda. Dia adalah nasional sekuler. Tidak akan ada titik temu. Kemudian perjuangan dari Hamas membentuk negara Islam merdeka di Palestina. Berarti itu Fatah akan disingkirkan itu, karena Fatah itu dekat dengan Israel. Kemudian Hamas ini adalah cabang Muslim Brotherhood atau Ikhwanul Muslimin. Nah, ini yang penting ini ya. Ikhwanul Muslimin ini Bapak Ibu, DNA-nya adalah Wahabi. DNA-nya adalah komunis. Artinya komunis itu strategi sel, ya sel, bukan kekejamannya. DNA-nya juga terdiri dari fasisme, totalitarianisme. Jadi tidak ada kemanusiaan di sini. Jadi kita nggak usah bahas itu. Bagi saya, Hamas is teroris. Titik. Nah, sekarang sudah begitu, apa kaitannya dengan Indonesia? Indonesia, Ikhwanul Muslimin ini ada juga ya di Indonesia itu MUI, ya biar MUI dengar ini. Saya katakan itu MUI dan PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Nggak apa-apa. Saya Bu Monik dari Galarua Jaga Pancasila Tulistiwa. Begini Bu Monik, legal standpoint daripada Galarua itu adalah membela negara baik dalam keadaan damai maupun krisis. Itu panggilannya. Jadi dikatakan atau tidak dikatakan, kami harus bersuara. Nah, dalam konteks itu, Indonesia ini kan sekarang dalam keadaan krisis. Ibu tahu Indonesia ini banyak di sini, terutama ormas-ormas keagamaan di Indonesia, supaya Indonesia ini negara Islam. Nah, kalau ini negara Islam, khilafah Islamiyah yang kafah, maka minoritas di Indonesia ini sama aja nanti dijagal. Kenapa? Bagi Wahabi, tidak ada. Israel itu kafir itu, halal itu dibantai. Jadi Israel juga harus berubah pikiran lah.
Kalau menurut saya bukan dendam. Kok pembantai di begini? Korok leher gue, ya enggak lah. Kalau kami enggak. Ya, bagi Wahabi, siapapun yang ajarannya tidak sesuai dengan mereka adalah kafir dan halal darahnya. Nah, ini bisa terjadi di Indonesia. Melalui siapa? Itu MUI, PKS, dan lain sebagainya. Jadi kita ingin menyelamatkan Indonesia dulu dengan cara apa? Teman-teman, saya minta tolong, kita tidak hanya pintar berbicara di sini, tetapi kita sekarang berperang menyelamatkan Indonesia supaya orang-orang yang tidak tahu informasi ini tahu yang sebenarnya. Kalau hanya mereka menerima informasi dari yang dibombardir oleh ormas keagamaan yang hebat di Indonesia ini dan PKS. Tadi saya baca berita ya, di televisi PKS katanya mau mengirim ke sana itu apanya sukarelawannya. Coba. Silakan PKS, Pak, semuanya kalau bisa. Bukan masalah silakan. Jadi tugas kita di Indonesia adalah memberitakan informasi yang sebenarnya. Maka oleh karena itu, Bu Monik, saya usulin ini. Kita get things done, masuk informasi yang kepada kami, maka kami akan mengcounter informasi mereka. Contoh ini Bu ya, contoh ini Pak Pastor Paul. Saya langsung tadi counter ini. Saya bukan main-main saya, walaupun sedikit bahan saya. Nih, coba ini. Sorry Pak ya, sorry Bu Monik. Ini saya langsung counter. Dan teman saya bilang apa? Yang dari ini bisa buat besok, karena besok Sabtu kita tetap live ya, saudara ya. Kita tetap update ya di Sabtu ya. Ini teman-teman ya, lihat ini pernyataan sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama menanggapi eskalasi kekerasan Israel Palestina. Coba disusupkan itu. Saya bantah langsung ini teman-teman saya di Lemhanas. Ini bukan kekerasan Israel, Bung. Ya. Saya kutip itu cerita dari Pak Ponto, dari Ibu Koni, saya kutip itu, saya catat, saya sampaikan fakta itu. Oh iya, itu penting, teman-teman. Jadi kita jangan hanya sebagai, maaf ini, sebagai orang yang terima informasi terus disalurkan ke WhatsApp grup simpatisan galau. Saya nggak suka itu. Anda harus menganalisa dan validasi. Dan Anda harus mengcounter itu di grup Anda.